Terima kasih kepada guys semuanya telah berkunjung ke channel aku, kumpulan novelku. Support selalu ya channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bantu ya, share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang. Oh ya, satu lagi, jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kakak semua tidak ketinggalan dengan uploadan novel yang terbaru. Oke, terima kasih. Kak, yuk kita pergi shopping ke mall. Kebetulan magangku diterima di perusahaan yang aku ceritakan waktu itu. Aku digaji lumayan lah untuk mentraktir kakak, ucap Rangga bersemangat kepada Liana yang sedang memasak nasi goreng di dapur. Liana tinggal bersama Bibi Sum setelah kejadian kebakaran minimarket tersebut. Hidup seorang diri, hanya Bibi Sum tempat Liana bersandar. Bibi Sum sudah dianggap seperti ibu kandung sendiri, yang mana sedari Liana kecil, Bibi Sum yang telah merawat dan membesarkannya, sehingga Liana telah terbiasa dan tidak canggung. Adapun Om Rudi, adik kandung Laksono, menetap di Bali. Liana lebih memilih tinggal bersama Bibi Sum karena tidak ingin merepotkan keluarga Rudi. Baiklah, Liana bergumam. Kebetulan sekarang hari libur kerjaku, jawab Liana datar. Gitu dong, baru kakak Lianaku terlove, ucap Rangga tiba-tiba mencubit kedua pipi Liana. Aduh, sakit, anak ini rese amat, omel Liana yang berjalan ke arah meja makan sambil memegang mangkok yang berisikan nasi goreng yang baru Liana masak. Kehadiran Rangga menjadi obat penawar keterpurukan serta syok yang dialami Liana. Liana yang biasanya memilih menyendiri, menangis dan melamun, sekarang sudah mulai membuka diri, tersenyum jika bercanda dan merespon jika diajak berkomunikasi. Enggak, kamu mau nggak nasi gorengnya? Ntar kakak habisin, canda Liana lagi. Rangga tersenyum simpul. Aku bersyukur kakak Lianaku telah berubah jutek lagi, tidak seperti sebelumnya, hampir membuatku cemas, seperti orang yang tidak lagi memiliki semangat hidup, bisik jiwa Rangga. Mau dong kak, ucap Rangga secepat kilat menyambar piring berisi nasi goreng yang berada di depan Liana. Dasar ya anak ini, tidak mau repot, sukanya nyomot milik orang, omel Liana cemberut, memukul lembut bahu Rangga, kemudian bangkit, mengambil piring ke dapur. Diam-diam Rangga dan Bibi Sum saling mengacungkan jempol. Alhasil mereka berhasil membangkitkan kembali semangat hidup Liana yang mana sebelumnya sangat terpuruk. Liana berjalan beriringan bersama Rangga. Mereka telah mencapai halaman bagian depan mall. Kruk. Tanpa sengaja Rangga menabrak lelaki tua yang berjalan berlawanan arah dengannya. Maaf pak, aku tidak sengaja. Rangga membungkuk badan, merapatkan kedua telapak tangannya. Anak muda, lain kali kau Ucapan pria tua itu terhenti setelah memandang ke arah Liana, lalu membuka topi lebar
yang dikenakannya. Wanita muda, ternyata kau masih ingat denganku? Tanya pria tersebut menatap membidik ke Liana. Sontak Liana kaget, bercampur gugup. Secepat kilat, pria tua tersebut mengeluarkan telepon genggam dari sakunya, lalu menjempretkan kamera handphone ke arah wajah Liana. Ternyata kau orang yang tidak bisa dipercaya. Setelah aku memberikan kau kelonggaran, kau menghilang tanpa kabar berita. Ini fotomu telah ada padaku. Siap-siaplah kau dijerumuskan ke dalam penjara. Ucap pria tua tersebut akan mengambil kontak layanan kepolisian. Maaf Pak, berikan aku kesempatan sekali ini saja. Aku akan melunasinya, ucap Liana refleks, berusaha mencegah lelaki tersebut menelepon pihak berwajib. Minggir, dia menepis kuat tangan Liana, hampir membuat Liana tumbang. Rangga bergegas merangkul Liana yang hampir terjerembab. Kau, Pak Tua, berani sekali menyakiti kakakku, bentak Rangga terpancing emosi, menggerakkan tinjunya ke arah wajah pria tua tersebut. Stop, cukup Rangga, bentak Liana. Refleks Rangga mengurungkan serangan mendengar bentakan Liana. Beri aku waktu 2 hari, paling lambat. Aku akan segera melunasinya. Jika aku ingkar, kau boleh melaporkan aku ke polisi, ucap Liana tegas. Baiklah, jika kau ingkar, bersiap-siaplah membusuk di penjara. Jika kau kabur, fotomu ini akan aku viralkan di internet sebagai orang yang dicari, ancam pria tersebut, memasukkan telepon genggam ke saku lalu melangkah pergi. Rio mengurungkan niat untuk turun dari mobilnya ketika melihat hal yang dialami Liana, menyaksikan di dalam mobil dengan kondisi pintu kaca tertutup. Hah, siapa lagi itu? Aku benar-benar tidak tahu sepenuhnya tentang dirimu. Hidupmu dikelilingi banyak pria, bisik batin Rio. Mengingat-ingat kembali di saat menyaksikan adegan romantis Liana dan Rehan di restoran kala itu. Rio menggeleng-gelengkan kepala, akhirnya memutuskan berembus dari tempat itu. Silahkan masuk, perintah Raharja. Liana telah berdiri di depan Raharja. Silahkan masuk, silahkan duduk, ucap Raharja lagi tersenyum puas. Telah mengerti maksud kedatangan Liana. Saya setuju dengan tawaran Anda, Pak, ucap Liana menundukkan kepala. Bagus, ucap Raharja sambil menepukkan kedua tangannya. Aku sangat kagum denganmu, bisa diajak bekerja sama dengan baik, ucap Raharja tersenyum puas, bersamaan mengeluarkan 2 lembar kertas putih. Katakan, berapa yang kau butuhkan? Liana menundukkan kepala, tidak menjawab pertanyaan Raharja. Hahaha. Silahkan kau tanda tangani kertas kontrak ini, perintah Raharja. Dengan ragu-ragu, akhirnya Liana membubuhi kertas tersebut dengan tanda tangannya. Tak lama, Raharja berjalan, membuka lemari pajangan, memegang 3 amplop berisikan uang. Ini milikmu, jika kurang kau bisa katakan kepadaku, ucap Raharja memandang tajam ke arah Liana. Menyelesaikan masalah dengan orang miskin memang tidak begitu sulit, bisik jiwa Raharja.
tersenyum culas. Aku akan mengatur persiapan pernikahanmu. Kau harus membuat orang percaya bahwasanya kau benar-benar istri anakku. Tapi perlu kau ingat, hubungan ini hanya rekayasa, kawin kontrak. Kau jangan berharap akan menjadi istri sah anakku, karena itu tidak akan pantas, ucap Raharja tegas. Harga diriku ini sangat tercoreng dengan hinaan dan perkataannya. Namun apalah dayaku, hari ini hanya ini jalan keluar satu-satunya yang bisa aku lakukan, jerit batin Liana, menundukkan kepala menelan air ludah. Cepatlah persiapkan dirimu. Aku telah mengatur semua keperluan kawin kontrakmu dengan perempuan itu. Tamu yang aku undang telah menunggumu di pelataran, ucap Raharja memukul lembut bau Rio yang duduk di meja kerjanya. Apa? Rio terbelalak mendengarkan perkataan Raharja yang begitu mendadak. Apa yang kau inginkan, Pak? Ini menyangkut masa depan aku, tuh. Cukup. Ucapan Rio terputus oleh bentakan Raharja. Perempuan itu telah menyetujui menikah kontrak denganmu. Untuk itu aku tidak perlu lagi meminta persetujuan darimu. Persiapkanlah dirimu, lalu cepat keluar temui wanita tersebut. Lakukan tugasmu dengan baik. Jangan mempermalukan dan mengecewakan aku, ucap Raharja keluar dari ruangan pribadi Rio. Hah! Rio membanting map yang dipegangnya, menarik rambut dengan kedua tangannya. Dada sesak, menahan kekesalan dan emosi yang memuncak. Permisi, ucap Rio membuka pintu kamar. Didapati Liana sedang duduk membelakangi, menghadap ke arah cermin. Tubuh telah dibalut gaun pengantin berwarna putih. Rambut tertata dengan rapi, dihiasi mahkota yang berkilau. Refleks Liana menoleh ke arah datangnya suara. Dua pasang netra saling bertatapan. Rio tiba-tiba merasakan hawa panas menjalar ke dada. Kaku, tak berapa lama Liana membuang pandangan ke kanan. Sementara Rio masih saja tegak terpaku di depan pintu, memandang ke arah Liana. Berlahan menghampiri Liana. Kini telah berdiri tepat di belakang Liana. Kedua pasang netra saling memandang wajah mereka di kaca. Cepat Liana menundukkan wajah. Rio membentangkan tangan, memberi isyarat agar Liana meraih tangannya. Dengan ragu-ragu sambil menundukkan wajah, Liana menempelkan tangan ke telapak tangan Rio. Rio berlahan menggenggam jemari lentik Liana, kemudian merenggangkan lengan berbentuk sudut lancip. Liana meraih lengan tersebut, berjalan pelan keluar dari ruangan tersebut. Tepuk tangan para tamu undangan sangat antusias menyaksikan sepasang pengantin baru tersebut. Faktanya, pasangan itu sangat serasi, si anggun dan si tampan. Namun sungguh disayangkan, pernikahan mereka dibatasi oleh perjanjian licik itu. Liana menundukkan kepala, memberi hormat kepada para tamu. Sementara Rio berjalan penuh karisma, dengan tubuh tegap, mengenakan dasi, kemeja, serta dibaluti jas berkelas. Pandangan Rio tiba-tiba tertuju pada seorang lelaki yang berdiri di sudut ruangan, tepatnya di samping dekorasi pernikahan. Sejenak, Rio memejamkan mata,
tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian kembali membuka mata. Namun sama, pria itu tetap masih ada termangu, menatap sayu ke arah wajah Liana. Spontan, Rio merangkul dan memeluk mesra tubuh Liana, memiringkan kepala, mengecup ringan, kemudian mengulum penuh khidmat bibir Liana dengan posisi telapak tangan menyentuh lembut kedua pipi tirus milik Liana. Liana melebarkan kelopak mata, terpaku sejenak, menahan nafas, tidak percaya apa yang telah dilakukan Rio kepada dirinya. Sorakan dan tepukan tangan para tamu undangan bergemuruh menyaksikan romantisnya sepasang pengantin baru tersebut. Tak lama, Rio amati ke sisi ruangan. Tadi nihil. Tidak ada lagi pria yang mencuri perhatian dia tadi. Siapakah pria yang mencuri perhatian Rio? Lalu, apakah yang ada di pikiran Rio? Tiba-tiba mendaratkan ciuman mesra kepada Liana. Bagaimanakah selanjutnya hubungan pernikahan rekayasa mereka?